Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mensosialisasikan mengenai jaminan fidusia terkait perlindungan hukum bagi kreditur atas hilangnya jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Sebelum lanjut kepada video pembahasan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Salmanita Salsabila Pramudita dengan NIM 21106111063. Nama saya Tiara Rahmasari dengan NIM 21106118284. Nama saya Benda Timothy Ibrahimovic dengan NIM 211061070. Saya Muhammad Arifin Mukti dengan NIM 211061124. Nama saya Salido Fatur Rahman dengan NIM 211011299. Sebelum itu saya akan membahas mengenai sosialisasi jaminan fidusia terkait perlindungan hukum bagi kreditur atas hilangnya jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Sebelum membahas mengenai sosialisasi jaminan fidusia, saya akan membahas sedikit mengenai latar belakang jaminan fidusia itu sendiri. Kredit atau pembiayaan tentunya tidak terlepas dari jaminan, maka seseorang memerlukan jaminan untuk mendapatkannya. Ada beberapa jenis jaminan yang dapat dilakukan. Salah satunya jaminan fidusia, karena jaminan fidusia itu sendiri memberikan keuntungan pada pihak yang meminjam, yang dimana peminjam akan mendapatkan keinginannya. Setelah menerima pinjaman, si peminjam juga masih memiliki hak atas bendanya. Jaminan fidusia diatur dalam UU nomor 42 tahun 99. Organisasi jaminan yang merugikan terhadap kreditur yakni jaminan fidusia. Sebab barang jaminan ada di bawah penguasaan fisik debitur. Kreditur cuma menguasai hak pemiliknya, jadi resiko kehilangan terhadap barang jaminan cukup tinggi dibanding organisasi jaminan lainnya. Pengamanan sangat diperlukan sebab menyalurkan kredit di bank kadang mengandung resiko kegagalan serta berbagai masalah dalam realisasi pelunasannya. Untuk mengurangi resiko tersebut, maka perlu dilakukan pengikatan agunan sebagai jaminan pelunasan kredit, terutama sangat dibutuhkan untuk menekankan tingkat resiko kemungkinan munculnya kredit bermasalah dalam penyaluran kredit. Untuk lebih menjamin kepastian hukumnya, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada pasal 11 mewajibkan mendaftarkan aset yang dijaminkan melalui fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Namun, dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan. Banyak objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan hilang, khususnya yang nilainya tidak terlalu besar. Menurut penelitian Aksin dan Masdurotun pada tahun 2017, apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan di bawah tangan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan hak-hak preferen serta dapat menjadi batal demi hukum. Penelitian lainnya oleh Manurung dan Hafiz pada tahun 2017 juga mengungkapkan pengikatan agunan secara fidusia harus didaftarkan, yang dimana akta jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga terbitlah sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, di sini ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia. Pada pasal 1 angka 1 dikemukakan pengertian fidusia, yaitu jaminan fidusia merupakan tambahan. Ketika perjanjian kredit berakhir, maka dengan sendirinya perjanjian fidusia akan berakhir. Undang-undang menentukan beban dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris agar jaminan fidusia mempunyai kepastian hukum. Tidak hanya untuk menambahkan kepastian hukum, jaminan fidusia perlu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang menghasilkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia, di mana sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur cedera janji, maka memudahkan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Berdasarkan pendahuluan yang telah saya dan rekan saya jelaskan, kami memiliki dua permasalahan yang akan kami bahas pada video selanjutnya. Yang pertama, bagaimanakah penyelesaian kredit bermasalah terhadap objek jaminan fidusia yang hilang pada PT Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga. Permasalahan yang kedua yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atau PT Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga apabila barang yang dijadikan jaminan fidusia ternyata objek tersebut hilang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang pertama, yaitu tindakan penyelesaian kredit bermasalah apabila objek jaminan fidusia ternyata hilang.
tindakan penyelesaian atas objek jaminan fidusia yang ternyata hilang, dan debitur prestasi yang dilakukan PT Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta salah 3 adalah dengan cara yang pertama melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Bank melakukan pendekatan secara kekeluargaan atau person to person yang dilakukan oleh staf marketing, kepala bagian kredit dan direktur untuk melakukan penyelesaian kredit bermasalah yang disebabkan non prestasi. Ini akan dinegosiasi dengan menawarkan kemudahan kepada debitur agar kredit bermasalah ini menjadi terselesaikan. Yang kedua, melakukan penagihan secara langsung ke debitur. Tindakan ini dilakukan oleh petugas khusus atau staf internal bank yang terus-menerus melakukan penagihan ke tempat debitur maupun ke pemilik jaminan secara tertib dan menjunjung tinggi etika yang diterapkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta salah 3. Yang ketiga, melakukan analisa ulang terhadap kredit. Ada beberapa cara untuk jalan yang ditawarkan PT Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta salah 3 kepada debitur. 1. Memperpanjang jangka waktu kredit dengan merubah jadwal. 2. Merubah jenis kredit modal kerja. 3. Pembebasan tunggakan bunga atau tunggakan angsuran. 4. Menurunkan suku bunga kredit. Yang kelima, pengambilan aset atau jaminan pokok sesuai ketentuan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan litigasi. Tindakan litigasi ini dilakukan apabila cara penyelesaian dengan metode kekeluargaan atau negosiasi tidak tercapai. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai permasalahan kedua, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atau PT Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta salah 3. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam jaminan fidusia adalah sampai sejauh mana eksekusi dapat dilakukan. Apakah kreditor dalam posisi safety untuk melaksanakan eksekusi dengan dokumen pengikatan dan anggunan yang ada? Agunan secara fidusia harus didaftarkan, di mana akta jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga terbitlah sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia ini merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Dalam sertifikat jaminan fidusia mencantumkan kalimat demi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur prestasi, maka kreditor mempunyai hak untuk melaksanakan titel eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Kreditor juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak. Penjualan secara sukarela ini di PT Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta salah 3 biasanya dilakukan melalui penyerahan secara sukarela dari debitor untuk melunasi hutang debitor yang dengan cara menjual agunan dengan harga yang disepakati oleh debitor dan PT Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta salah 3, dan harga tertinggi yang dimana hasil penjualannya adalah untuk melunasi hutang debitor. Apabila harga lebih tinggi dan ada sisa, maka sisa hasil penjualan akan diserahkan kepada debitor. Selanjutnya, demi memenuhi asas publisitas, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang pendaftaran jaminan fidusia mengatur hal baru guna mendapat kepastian hukum bagi para pihak dan juga pihak ketiga, serta menimbulkan hak untuk didahulukan bagi penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tentu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dengan memberikan jaminan fidusia sebagai salah satu sumber pembiayaan guna menunjang dinamika kegiatan usaha. Tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ketidakteraturan dan ketidakpastian hukum atau legal uncertainty. Hal ini dapat diketahui dengan wawancara dengan Hendy Wahyu Indra Sakti sebagai Kepala Bagian Kredit PT Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta salah 3 pada tanggal 25 Februari tahun 2017. Dalam hal ini, PT Bank Perkreditan Rakyat
Dinamika Bangun Arta Salatiga telah menetapkan peraturan pendaftaran fidusia yang sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku, di mana bahwa setiap jaminan fidusia baik atas kendaraan roda 2 maupun roda 4 wajib didaftarkan karena dengan didaftarkannya jaminan fidusia, maka kreditor memiliki hak preferen. Hanya saja, semua jaminan yang diserahkan tidak diasuransikan. Berdasarkan permasalahan yang telah kami bahas, kami mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian kredit bermasalah dalam hal objek jaminan fidusia yang ternyata hilang pada PT Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga dilakukan dengan cara yang sama, yaitu yang pertama melakukan pendekatan secara kekeluargaan, yang kedua melakukan penagihan secara langsung ke debitor, yang ketiga melakukan analisa ulang terhadap kredit, yang keempat melakukan tindakan litigasi. Kesimpulan yang kedua yaitu perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal jaminan fidusia adalah sampai sejauh mana eksekusi dapat dilakukan. Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga, akta jaminan fidusia dibuat secara notaril, kemudian didaftarkan pada kantor fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara online. Lalu, terbitlah sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kreditor juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum, serta pelunasan piutang dari hasil penjualan serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak melalui penyerahan secara sukarela dari debitor kepada kreditor untuk melunasi hutang debitor.